Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atima dengan NIM L0412210021 dari program studi Agrobisnis Perikanan, mata kuliah Dasar-dasar Pengelolaan Perikanan kelas C, dan dosen pengampu Ibu Dr. Irmawati, SPI MSI. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian Cephalopoda. Cephalopoda merupakan kelas dari filum moluska yang menempati tingkat evolusi tertinggi di antara kelompok filum lainnya. Kelompok kelas Cephalopoda meliputi cumi-cumi atau squid, sotong atau cuttlefish, gurita atau octopus, dan kerabatnya. Sebagian besar spesies Cephalopoda hidup tersebar di daerah intertidal, di samudera yang dalam, dan di lapisan permukaan laut, baik di perairan kutub yang dingin maupun di perairan tropis yang hangat. Beberapa jenis Cephalopoda memiliki nilai komersial dan merupakan salah satu sumber daya hayati yang paling penting dalam sektor perikanan laut. Selanjutnya yaitu struktur tubuh. Binatang ini mempunyai ciri khas, yaitu mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan alat penghisap. Alat ini terdapat pada kepala yang berfaedah untuk menangkap mangsa. Misalnya, pada cumi-cumi dan sotong mempunyai 8 tentakel pendek dan 2 tentakel yang panjang. Nautilus mempunyai sekitar 60-90 tentakel. Gurita mempunyai 8 tentakel. Pada kepala terdapat sepasang mata yang telah mengembang dengan patut, yaitu mempunyai lensa mata dan iris, tapi tidak mempunyai kelopak mata, mampu membedakan beraneka ragam kawasan sekitar yang berkaitan dengan lingkungannya. Dengan mata yang tajam, mampu menghindari musuh, sehingga jenis moluska ini semakin maju dibandingkan dengan lainnya. Telah tersedia juga lengan penangkap yang bersatu membentuk babak leher, corong, atau sifon sebagai jalan keluar masuknya air. Sifon ini berfungsi sebagai alat untuk menyemprotkan air. Di sebelah parut terdapat kantung tinta yang mengandung pigmen melanin. Semua bagian binatang ini mempunyainya, kecuali Nautilus. Fungsi tinta itu yaitu untuk menghindari musuh. Pada kala musuh datang, tinta ini hendak disemprotkan melewati sifon. Setelah air keruh, beliau hendak meluncur melesat meninggalkan tempat tersebut. Cephalopoda ini juga mempunyai mantel terletak di babak punggung atau dorsal dan melekat pada tubuh, sedangkan pada babak perut atau ventral mantelnya tidak melekat sehingga tubuh mempunyai wujud rongga. Selanjutnya yaitu sistem organ. Sistem pencernaannya adalah dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus yang letaknya pada babak tubuh di sebelah bawah sifon. Respirasinya dengan menggunakan insang, sedangkan sistem sirkulasinya adalah peredaran darah tertutup. Jantung mempunyai 1 bilik dan 2 serambi. Sistem ekskresinya berupa 2 kantong ginjal. Sistem saraf binatang ini terdiri atas simpul otak, simpul kaki, dan simpul alat dalam. Alat kelamin pada binatang ini sudah dipisahkan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan. Pada kala perkawinan, binatang jantan menyalurkan sel sperma ke dalam rongga mantel binatang betina dengan menggunakan lengan yang terletak pada babak ventral. Yang belakang sekali terjadilah pembuahan. Ovum hendak tumbuh dan mengembang di dalam tubuh, yang belakang sekali menetas. Setelah cukup dewasa, hendak keluar dari dalam tubuh dan hidup bebas. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Cephalopoda secara luas dianggap sebagai yang paling cerdas dari invertebrata dan memiliki indera yang berkembang dengan baik dan otak yang besar, lebih besar daripada gastropoda.
Sistem saraf cephalopoda adalah invertebrata yang paling kompleks dan rasio massa otak ke tubuh mereka berada di antara vertebrata endotermik dan ektotermik. Cephalopoda dapat mengubah warna dan polanya dalam hitungan milidetik, baik untuk pensinyalan atau kamuflase aktif, karena kromatofornya diperluas atau dikontrak. Anehnya, mengingat kemampuan untuk mengubah warna, semua gurita dan sebagian besar cephalopoda dianggap buta warna. Cephalopoda soleoid atau gurita cumi-cumi sotong memiliki tipe fotoreseptor tunggal dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan warna dengan membandingkan intensitas foton yang terdeteksi di berbagai saluran spektral. Cephalopoda memiliki penglihatan yang maju, dapat mendeteksi gravitasi dengan statokista, dan memiliki berbagai organ indera kimiawi. Gurita menggunakan lengannya untuk menjelajahi lingkungannya dan dapat menggunakannya untuk persepsi kedalaman. Kebanyakan cephalopoda mengandalkan penglihatan untuk mendeteksi pemangsa dan mangsa, dan untuk berkomunikasi satu sama lain. Akibatnya, penglihatan cephalopoda menjadi akut. Percobaan pelatihan telah menunjukkan bahwa gurita biasa dapat membedakan kecerahan, ukuran, bentuk, dan orientasi objek horizontal atau vertikal. Konstruksi morfologi memberi mata cephalopoda kinerja yang sama dengan mata hiu, namun konstruksinya berbeda karena cephalopoda tidak memiliki kornea dan memiliki retina terbalik. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi. Cephalopoda adalah satu-satunya moluska dengan sistem peredaran darah tertutup. Soleoid memiliki 2 kantong insang, juga dikenal sebagai jantung cabang. Jantung insang yang menggerakkan darah melalui kapiler insang. Satu jantung sistemik kemudian memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh. Seperti kebanyakan moluska, cephalopoda menggunakan hemosianin, protein yang mengandung tembaga, bukan hemoglobin, untuk mengangkut oksigen. Akibatnya, darah mereka tidak berwarna saat terdeoksigenasi dan berubah menjadi biru saat berikatan dengan oksigen. Di lingkungan yang kaya oksigen dan di air asam, hemoglobin lebih efisien. Tetapi di lingkungan dengan sedikit oksigen dan suhu rendah, hemosianin lebih unggul. Molekul hemosianin jauh lebih besar daripada molekul hemoglobin, memungkinkannya berkaitan dengan 96O2 dan atau CO2 molekul, bukannya hemoglobin hanya 4. Tapi tidak seperti hemoglobin yang menempel dalam jumlah jutaan pada permukaan satu sel darah merah. Molekul hemosianin mengembang bebas di aliran darah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Cephalopoda adalah kelas hewan laut yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah pada cephalopoda melibatkan organ jantung dan pembuluh darah. Darah yang mengandung oksigen disirkulasikan dari jantung ke seluruh tubuh melalui aorta dan kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Dalam sistem peredaran darah cephalopoda terdapat sebuah organ yang disebut sifon atau terenggiling yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Selain itu, terdapat juga organ insect atau kantong tinta yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta sebagai pertahanan diri atau untuk membatasi pandangan predator. Sistem peredaran darah cephalopoda sangat efisien dalam memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh mereka yang aktif dan cenderung bergerak cepat. Namun, sistem peredaran darah cephalopoda masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih rinci tentang fisiologi dan adaptasi mereka dalam lingkungan laut yang berbeda-beda.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.